Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya Abdullah yusikun wa nafsi taqwa wa asmatun. Qala ta'ala ala ya Muhammad kutiba alaikum kama kutiba alaikum qalibun alaikum taqtaqun. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Tuhan yang Maha Satu, Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala bentuk ketentuannya. Salawat dan salam kami tujukan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah membawa umat manusia dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di tengah situasi musibah virus corona saat ini, di samping kesabaran kita sedang diuji, kita tetap juga harus bersyukur kepada Allah karena masih diberi kekuatan dan sedang kita terima kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal itu merupakan anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk kemudian kita sikapi secara positif dan penuh rasa syukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang jamaah rahmati Allah, ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wa ma khalaqul jinnati wal insa illa liya'budun, yang artinya dan kita tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah berfungsi untuk melatih jiwa kita agar kembali kepada fitrahnya yang bersih dan suci. Allah sebagai tujuan kita kembali adalah zat yang maha suci dan bersih. Dari itu Allah hanya akan menerima hamba-hamba yang memiliki jiwa yang bersih dan suci. Salah satu ibadah yang dapat melatih jiwa kita agar mendapatkan kepada mengarah kepada kesucian adalah puasa. Puasa artinya menahan diri untuk tidak makan dan minum serta dapat membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ritual ibadah ini dapat menekankan menahan dan segala bentuk keinginan tak terbatas yang ditemukan oleh hawa nafsu yang tercipta. Keinginan tak terbatas dan ditemukan oleh hawa nafsu tersebut menjadikan jiwa kita menjadi kotor dan tidak suci lagi. Jika kelak kita wafat, kita terpisah dari badannya. Apakah Allah menerima jiwa kita dalam keadaan kotor dan tidak suci? Tentu jawabannya tidaklah mungkin. Karena dalam suatu keterangan disebutkan bahwa Allah itu hanya menciptakan orang-orang bersih dan suci. Dari itu, setiap individu yang telah melaksanakan ibadah puasa secara benar dan sempurna, maka kita akan mendapatkan kualitas diri dari sebagai manusia yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manusia bertakwa tentu tidaklah dalam dirinya terdapat kualitas jiwa yang bersih, suci dan benar. Jiwa manusia semisal ini akan kamu kembali kepada Allah. Hai jiwa yang terang adalah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di dirinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku yang masuk ke dalam surga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil alhamdulillah wassalatu Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du ya ibadallah usikum wa nafsi min batinnya biqat wajariyat taqul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayatul nafsin ajri la yuqta wa ya radiyatan wa ya fatihu
Allahumma fir lil mu'minat wal muslimin wal mu'minat al-yawmin wal mu'amat iman samin qaribun akbar Rabbana min bijna wa jinna qurratun a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi nikmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan risalah melalui Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema kejujuran. Kejujuran adalah kunci dari kepercayaan. Kejujuran di dalam menjalankan kehidupan ini merupakan suatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Hal itu terbukti dengan adanya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat itu disandang Rasulullah karena Rasulullah merupakan seorang lelaki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Dan dengan fakta ini, amanah dan jujur saja dapat memikat hati seorang Khadijah yang kemudian berharap untuk menikahinya. Khadijah melihat dengan mata kepalanya sendiri kejujuran hati seorang Rasulullah pada saat dipekerjakan dalam usaha dagang yang digelutinya. Hadirin yang saya hormati, memang tidak semudah membalikan tangan jika kita harus bisa melakukan apa yang Rasulullah contohkan. Namun, bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri. Yang mana bila kita renungkan lebih dalam lagi, sesuatu hal yang kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Apakah kita tidak sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Tentu pasti kita akan merasa sakit hati. Tapi jika kita berbohong pada diri kita sendiri, mengapa kita selalu merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang biasa? Namun jika kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika kita merasa malu pada diri kita sendiri karena apa yang telah kita lakukan atau kita ucapkan tidak sesuai dengan kejujuran atau berbohong. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, hendaknya dia berkata baik atau hendaknya dia diam jika tidak bisa berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi, bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka kita harus sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Tidak khianat,
dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, mulai sekarang saya dan kaum muslim khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum melakukan atau berbuat sesuatu. Sekian ceramah singkat dari saya. Semoga dapat menjadikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kehilafan. Akhirul kalam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.